Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Maida Dwi dengan NIM 210505123120015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penugasan pengganti untuk pasca briefing dari Praktikum Fenomena Dasar Mesin Thermal tahun 2026. Di video kali ini saya menjelaskan pada praktikum FDM Thermal ini ada praktikum apa saja sih dan itu semua tentang apa sih gitu. Nah, untuk mengawalinya, pada praktikum fenomena dasar mesin thermal tahun 2026 ini memiliki 4 pos pengujian, yaitu yang pertama adalah pengujian konduktivitas thermal, lalu yang kedua adalah pengujian konveksi paksa, yang ketiga adalah pengujian ducting, dan yang terakhir adalah pengujian impact of jet. Lalu apa saja sih pengujian yang sudah aku sebutkan tadi? Di sinilah kita akan membahas satu persatu terkait pengujian tersebut. Untuk yang pertama di sini saya akan membahas terkait pengujian konduktivitas thermal, di mana pengujian konduktivitas thermal ini berdasarkan pada salah satu peristiwa perpindahan panas yang terjadi antara media padat karena adanya perubahan temperatur yang terjadi di antara permukaan dua media tersebut, atau biasa dikenal dengan istilah konduksi ya kalau teman-teman pernah mendengar. Nah, di dalam perpindahan panas tersebut ada salah satu parameter namanya adalah konduktivitas thermal, yang dimana parameter tersebut, konduktivitas thermal tersebut itu lewat melalui media benda padat tadi yang terjadi konduksi, dimana konduktivitas thermal tersebut adalah kemampuan material untuk mengalami kenaikan ataupun insulasi, dimana nantinya ketika nilai konduktivitas thermal suatu benda itu besar, maka akan semakin rendah pula perbedaan temperatur yang ada pada keadaan heat flux yang sama gitu. Nah, pada praktikum pengujian konduktivitas thermal ini memiliki 3 tujuan praktikum, yaitu yang pertama untuk memahami peristiwa perpindahan panas secara konduksi serta parameter-parameter yang mempengaruhinya, lalu yang kedua itu untuk mengambil dan mengolah hasil data pengukuran dari eksperimen tersebut, dan yang terakhir yaitu untuk menentukan nilai konduktivitas thermal, material, dan thermal resisten juga. Jadi pada pengujian kali ini terkait pengujian konduktivitas thermal itu menggunakan alat yang namanya yaitu WL420, di mana nanti data akan dibaca dengan measurement data acquisition menggunakan bantuan dari software. Untuk spesimennya sendiri yaitu menggunakan silinder logam yang nantinya dilubangi di beberapa titik agar dapat terjadi kontak dengan thermocouple yang digunakan. Baik, itu untuk pengujian yang pertama, di mana pengujian ini nantinya akan untuk pengujian nanti pada prosedurnya akan dikenai 7 pengujian, yaitu yang pertama adalah kalibrasi, lalu selanjutnya adalah pengaruh temperatur heater pada satu sampel aluminiumnya, lalu pengujian yang ketiga itu untuk mencari tahu pengaruh level temperatur pada akurasi pengujian. Selanjutnya, pengujian keempat untuk mengetahui pengaruh variasi panjang spesimen terhadap nilai konduktivitas thermal dan resistensi thermalnya. Lalu dilanjutkan pengujian kelima, yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi jenis material spesimen terhadap nilai konduktivitas thermal dan resistensi thermalnya. Lalu pengujian keenam adalah pengujian untuk dua spesimen uji disusun bertumpuk, dan yang terakhir pengujian ketujuh yaitu pengujian untuk spesimen uji reses. Baik, itu dia untuk pengujian konduktivitas thermal. Mari kita lanjut kepada pengujian selanjutnya, yaitu pengujian konveksi paksa. Nah, di pengujian konveksi paksa ini sesuai namanya yaitu ada kata konveksi, di mana tadi yang pertama adalah konduksi, lalu yang kedua adalah konveksi, di mana konveksi itu merupakan salah satu perpindahan panas juga yang terjadi antara permukaan dengan fluida. Fluida bisa berupa gas ataupun cairan, di mana nanti fluida akan memindahkan panas melalui pergerakan partikel. Nah, perpindahan ini sendiri terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah.
gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari praktikum konveksi paksa yaitu ada 4. Yang pertama untuk mencari nilai koefisien perpindahan panas pengujian pada konveksi paksa dengan variasi laju alir. Lalu yang kedua untuk mencari nilai resistensi termal dari perpindahan panas di konveksi paksa itu dengan variasi laju alir. Lalu yang ketiga itu untuk mengetahui perkembangan perpindahan panas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu praktikan dapat mengetahui hubungan antara bilangan Reynolds untuk menentukan kecepatan laju alir dan bilangan Nusselt untuk menentukan temperatur dinding M kuadratnya. Nah, untuk konveksi sendiri, selain konveksi paksa, ada namanya konveksi bebas. Nah, konveksi bebas ini fluida akan pergerakannya disebabkan oleh perbedaan densitas akibat pemanasan. Sedangkan untuk konveksi paksa nanti terdapat aliran yang diberikan perlakuan berbeda pada permukaan panasnya. Perlakuan itu disebabkan perlakuan terhadap aliran itu dapat disebabkan oleh contohnya seperti kipas gitu. Nah, nanti konveksi paksa akan menyebabkan peningkatan konveksi jika dibandingkan dengan konveksi bebas. Oke, untuk tahap pengujiannya sendiri pada pengujian konveksi paksa nanti akan menggunakan suatu alat uji yang bernama WL440, di mana nanti akan dilakukan eksperimen perpindahan panas secara konveksi untuk menyelidiki nih koefisien konveksi termal itu seperti apa. Baik, selanjutnya untuk pengujian konveksi termal sudah, lalu kita lanjut move ke pengujian yang ketiga, yaitu pengujian ducting. Untuk pengujian ducting sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, pengujian ducting itu bisa dikaitkan dengan suatu kalau di industri itu seperti peralatan yang menggunakan medium udara dalam suatu saluran atau ducting itu sendiri. Nah, perancangan sistem ducting yang baik itu harus dapat mengalirkan nih jumlah udara yang telah ditentukan ke suatu tempat dengan menggunakan daya pengoperasian kipas atau blower yang seminimal mungkin. Dan salah satu persyaratan penting dalam sistem ducting ini adalah adanya pressure balancing, di mana tekanan sistem akan balance ketika tekanan fan lebih dari kehilangan tekanan total akibat viskositas fluida yang terjadi maupun kehilangan tekanan akibat elbow dan lainnya. Jika penjumlahan penurunan tekanan tidak sama dengan tekanan fan, sistem ducting pasti akan mendistribusikan udara secara otomatis yang nanti akibatnya adalah aliran udara tidak sesuai dengan rancangan. Untuk tujuan praktikum dari praktikum ducting ini sendiri ada 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja ducting sebagai tempat pendistribusian udara. Lalu yang kedua untuk mengukur besarnya tekanan total, tekanan statik dan juga tekanan dinamik. Lalu yang ketiga untuk mengetahui besarnya kecepatan dan laju aliran volume udara pada saluran. Lalu yang keempat untuk mengetahui profil dari kecepatan dalam ducting. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pressure losses aliran melewati duct atau saluran. Nah, untuk dasar teorinya sendiri dari prinsip aliran udara itu kan mengalir terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua titik. Jadi aliran dimulai dari area yang memiliki energi atau tekanan yang lebih tinggi menuju area yang memiliki tekanan lebih rendah. Dan udara itu bergerak berdasarkan 3 hukum dasar fisika, yaitu konservasi massa, konservasi energi, dan juga konservasi momentum. Dimana setelah itu ada yang sudah disebutkan di tujuan tadi, yaitu mencari tekanan total, tekanan statis, dan tekanan dinamis. Memang apa aja sih yang dimaksud tekanan-tekanan tersebut? Nah, untuk yang pertama tekanan statis. Tekanan statis ini adalah dorongan udara keluar terhadap permukaan saluran dan merupakan ukuran resistensi ketika udara bergerak melalui objek seperti sistem ducting. Dan di tekanan ini merupakan tekanan yang diukur nantinya saat kecepatan relatif dari alat ukur dan fluida itu sama dengan 0. Jadi tekanan statis ini bernilai sama pada semua arah. Lalu yang kedua ada tekanan dinamis. Di mana tekanan dinamis ini merupakan tekanan yang disebabkan oleh pergerakan udara yang ada. Jadi nanti tekanan dinamik hanya akan dihasilkan pada suatu aliran udara dan selalu bernilai positif. Untuk yang terakhir yaitu tekanan total, di mana tekanan total ini didefinisikan sebagai tekanan saat fluida bergerak secara isentropik, sehingga merupakan penjumlahan dari tekanan dua tadi sebelumnya, yaitu tekanan statik dan tekanan dinamik. Oke, jadi untuk proses pengujian dari ducting sendiri nanti akan menggunakan suatu susunan unit, di mana
terdiri dari banyak sekali unit. Kalau saya lihat di modul itu terdapat sekitar 27 unit gitu. Dan untuk prosedur pengujiannya sendiri nanti yang pertama itu akan mengukur tekanan statik terlebih dahulu, lalu yang kedua lanjut mengukur tekanan total, lalu yang ketiga mengukur tekanan dinamik, lalu pengujian keempatnya pengukuran profil kecepatan, lalu pengujian kelimanya pengukuran kerugian tekanan, dan hanya 5 pengujian saja. Beda dengan pengujian konduktivitas thermal tadi yang tadi dari 7 pengujian gitu. Lalu selanjutnya kita move ke pengujian yang terakhir, yaitu impact of jet. Impact of jet sendiri adalah menyelidiki tentang pengaruh momentum tubuhkan suatu fluida terhadap suatu permukaan. Nah, fluida yang mengalir melalui nozzle ini nanti akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding sebelum melalui nozzle. Perubahan kecepatan ini akan menimbulkan perubahan momentum karena kecepatan berbanding lurus terhadap momentum. Di mana rumus momentum sendiri P sama dengan M kali V. Dan momentum yang besar ketika menumbuk nanti suatu bidang akan menimbulkan gaya yang besar pula. Jadi gaya yang timbul berupa gaya tolak yang dialami bidang yang ditumbuk. Dalam percobaan ini, fluida akan menumbuk pada vein. Lalu untuk tujuan praktikum pada impact of jet sendiri ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja nozzle, yaitu mengubah tekanan menjadi kecepatan. Lalu yang kedua, untuk mengukur besarnya gaya tolak yang diakibatkan oleh semburan air yang keluar dari nozzle. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pengaruh bentuk permukaan vein terhadap besarnya gaya yang ditimbulkan oleh semburan air melalui nozzle itu seperti apa. Jadi begitu. Nah, impact of jet ini didesain untuk digunakan dengan hydraulic bench untuk membaca laju aliran air, dimana nanti akan didasari oleh beberapa rumus perhitungan seperti debit, lalu laju aliran massa, lalu rumus kecepatan fluida keluar dari nozzle, kecepatan fluida sebelum terdefleksi, momentum masuk sistem, momentum meninggal sistem, dan juga gaya pada vein itu sendiri. Lalu untuk percobaannya atau eksperimennya nanti akan menggunakan hydraulic bench dan menggunakan alat impact of jet apparatus. Lalu mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan terkait pengujian-pengujian yang ada pada praktikum fenomena dasar mesin terkait praktikum thermal pada tahun 2026 ini. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami oleh para penonton. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan selama dari awal hingga akhir ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.